Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sekarang berbicara masalah puisi baru. Kalau kemarin kita bicara tentang puisi lama, itu yang terikat karakteristiknya, yang terikat oleh aturan, misalnya rima, baitnya, barisnya, dan seterusnya, isinya bahkan itu mungkin puisi lama. Nah, kebetulan untuk puisi baru, bukan kebetulan ya, puisi baru ini karakteristiknya tidak sama dengan puisi lama. Puisi baru ini adalah tidak terikat baris, bait, rima maupun isi, tidak ada terikatnya. Ini adalah puisi Aku karya Khairil Anwar. Kita bisa baca nanti ya. Kemudian ada Tasbih Cinta. Lalu ada Untuk Apa Lagi, ini agak panjang. Nah, kita menuju ke pengertian puisi. Puisi itu adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Keindahan puisi itu disebabkan oleh diksi atau pilihan kata. Diksi pilihan kata. Jadi misalnya begini, dalam kata ini ada kata buhul-buhul, dalam doa tersandar buhul-buhul cemas. Buhul-buhul itu pilihan kata, artinya yang biasanya ada kaitannya dengan burung gagak itu buhul-buhul. Nah, yang dipakai di sini adalah yang tepat ya. Kemudian ada majas. Majas itu gaya bahasa. Pembuatan puisi itu akan indah jika menggunakan majas. Yang sering digunakan di dalam puisi adalah majas personifikasi. Person itu artinya manusia, maka benda mati seolah-olah seperti manusia, misalnya pena menari-nari di atas kertas, kemudian nyiur melambai-lambai dan sebagainya. Kita tidak akan indah jika puisi itu hanya berbicara ibuku, misalnya ibu memasak di dapur sedang ayah mencuci pakaian. Nah, itu tidak cocok. Karena tidak cocok, maka beda lagi kalau nyiur melambai-lambai, pena menari-nari di atas kertas. Nah, itu berbeda lagi karena itu majasnya itu akan menjadi indah. Dan rima. Rima itu persamaan bunyi di akhir kata atau akhir kalimat. Maka yang sering kita lihat, sebenarnya kita berbicara masalah lagu ya. Kalau non puisi misalnya lagu-lagunya Wali itu sangat gampang didengar. Sebenarnya lagunya tidak begitu yang wah gitu, enggak, sederhana tapi mudah dimengerti. Karena apa? Karena di belakangnya itu rimanya itu runtut a, sebenarnya kalau di belakangnya u, kalau di belakangnya ada suku kata ku, semua ada kalau di belakangnya ada suku kata a, semua itu membuat orang itu mudah, lagu itu mudah didengar, gampang dan enak, akhirnya kan banyak diminati. Kemudian irama. Irama itu adalah seperti kata ini, stasiun, terminal, pamitlah pada. Kenapa pelabuhannya kok ditaruh di bawah, tidak di sebelahnya? Itu berkaitan dengan irama juga. Sebab orang akan membacanya begini, stasiun, terminal, pamitlah pada pelabuhan. Misalnya begitu. Jadi nggak enak sekali kalau dibaca stasiun, terminal, pamitlah pada pelabuhan. Jadi nggak enak. Jadi irama pembuatan, jadi peletakan katanya itu berdasarkan irama. Nah, kemudian unsur intriksi tidak beda dengan cerpen. Satu adalah tema. Kalau puisi itu kita baca puisi harus ada tema. Temanya percintaan kah, perjuangan kah? Kalau kita membuat juga harus punya tema. Lalu amanat, pesan penulis, penyair atau pembuat puisi itu membuatnya harus ada amannya, ada pesannya kepada pembaca. Apakah setelah dibaca itu pembaca akan memahami, oh ternyata kita hidup itu seperti ini. Nah, kemudian ada nada. Nada itu adalah intonasi dalam pembacaan puisi. Jadi maksudnya ya seperti tadi, ada naik turunnya. Jadi naik turun. Kalau diverbalkan, diomongkan itu puisi jadi mempunyai nada. Perasaan atau sikap penyair ketika kita membuat puisi, penyair, kita menulis itu biasanya terpengaruh dengan perasaan kita. Misalnya ketika kita sedih, maka yang muncul adalah tulisan-tulisan puisi yang sedih pula. Gembira misalnya, itu akan menentukan tulisan kita itu menjadi tulisan yang bersikap gembira. Terus kemudian unsur bahasa puisi. Unsur bahasa puisi adalah satu, diksi. Diksi itu pilihan kata. Pilihan kata itu artinya kita memilih kata. Jadi seperti tadi buhul-buhul dan sebagainya. Nah, kemudian imajinasi. Jadi kita membuat puisi itu harus bahasanya harus seolah-olah pendengar atau pembacanya itu mendengar sendiri, merasakan dan melihat sendiri merasakan apa yang digambarkan oleh pengarang. Dan konkret itu kata-katanya jelas, singkat dan padat, tidak boleh bertele-tele. Artinya berarti
tidak ada kata-kata yang terlalu panjang yang kemudian orang jadi bingung. Yang keempat adalah figuratif. Figuratif itu menggunakan majas. Saya kira majas itu nanti akan kita pelajari setelahnya, atau kata kiasan. Jadi seperti tadi, pena menari-nari di atas kertas dan sebagainya. Unsur ekstrinsik itu ada di latar belakang penulis. Siapa misalnya Khairil Anwar. Harus siapa Khairil Anwar? Sastrawan muda. Dia kemudian meninggal dalam usia muda, 27 tahun, karena kena sakit paru. Kemudian tulis-tulisannya itu adalah tulisan yang mencerminkan perasaan hatinya. Banyak sekali yang seperti itu. Kemudian tingkat pendidikannya apa, status sosialnya seperti apa, aliran, terutama aliran yang digunakan pengarang itu aliran apa. Kalau kita bicara puisi, kita harus tahu majas dan aliran. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut itu. Berikutnya adalah latihan. Nah, latihannya ini anak-anak ada 10 latihan soal yang akan kalian kerjakan. Sebelumnya yang tidak ngerti silahkan bertanya, wapri saya akan saya jawab. Kemudian latihannya ada 10, kamu kerjakan di kertas lembaran, kirim ke email, saya tunggu sampai jam 10. Nanti setelah jam 10 akan saya bahas ya. Jam 10 itu akan saya bahas, saya kasih kunci. Saya cek di email saya ada berapa orang yang masuk. Kalau tidak ada yang masuk ya saya tidak mau bahas sampai kapanpun. Kalau nggak ada yang mengumpulkan atau sedikit yang mengumpulkan ya saya tidak akan membahas. Nah, itu aja dari saya. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.